Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Khairunisa Afifah dengan NIM 2207 1010 1153 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizky Fauzia dengan NIM 2208 1010 1133 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Yuniar Putri Liana, NIM saya 220 210 30 1117. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Syahna dengan akhiran NIM 1320 dari Fakultas Hukum dan merupakan anggota kelompok 4 Pendidikan Pancasila kelas 51. Halo, perkenalkan nama saya Yudianto dengan NIM 2207 10 10 10 67 dari Fakultas Hukum. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama dalam arti informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kemudian yang kedua dalam arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Misalnya dalam pernyataan, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Hal ini mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Yang keempat, dalam arti analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, atau bisa dikatakan penjelasan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam hal ini filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Dan yang terakhir, menurut arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Ground Slate pada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian pemerintah, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Yang kedua, ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan berbagai macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti mana hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin. Ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat. Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang menyangkut hidup bernegara. Dan yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan yang terakhir, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Selanjutnya ada menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Dan yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal, karena objeknya meliputi segala-galanya menurut sebagian-bagiannya. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial. Yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata? Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Yang ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Dan yang terakhir, pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi konstekstual? Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis dalam filsafat Pancasila adalah dasar pemikiran atau landasan dalam memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia. Epistemologis ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang sumber, alat, metode, dan batasan pengetahuan. Yang keempat, ada landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila ini artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan nilai kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Serta sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Selanjutnya, yang C, mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa. Yang A, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya yang membahas tentang sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Selanjutnya yakni sila ketiga, sila persatuan Indonesia, yang merupakan kebangsaan Indonesia merupakan wujud dari refleksi atas adanya keberagaman yang telah berhasil disatukan. Sila ketiga ini menjadi tameng bagi keberagaman yang berada di negara Indonesia. Dan yang selanjutnya yakni sila keempat, yang memiliki makna bahwa Indonesia telah menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia serta pemerintahan yang berjalan di Indonesia. Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia yakni sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat memegang sistem kekuasaan tertinggi meskipun Indonesia telah memiliki kedaulatan yang tinggi dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun rakyat memegang erat serta memegang peran penting atas berjalannya sistem pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia. Dan yang terakhir yakni sila kelima, di mana keadilan sosial merupakan cita-cita yang sangat dinantikan dan didambakan bagi bangsa Indonesia ketika bangsa Indonesia dalam masa penjajahan. Namun, ketika Indonesia merdeka dan telah memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah berhasil mencapai cita-cita yang diidamkan, serta bangsa Indonesia dapat merealisasikannya dalam bentuk pemerintahan yang mampu memberikan keadilan dan jaminan baik bagi masyarakatnya. Ini pembahasan mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dari judulnya saja kita dapat mengetahui bahwa sumber sosiologis merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, di mana Pancasila ini dibentuk sesuai dengan kehidupan dan kebudayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat juga memberikan arti bahwa setiap sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hal ini memberikan makna bahwa di dalam makna sila pertama selalu termuat sila kedua dan sila-sila berikutnya, begitupun juga sebaliknya. Sehingga Pancasila serta makna dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dan implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari harus selaras dan bisa menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yakni sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam mendalami sumber politis terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yakni Pancasila yang dirumuskan dalam sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan pertemuan kuliah umum yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1958 dan 1959 yang membahas tentang butir-butir dan makna dari setiap sila Pancasila. Dan kelompok kedua yakni pembahasan mengenai rumusan Pancasila yang dilakukan pada era reformasi, yakni pada tanggal 1 Juni 2011 yang dilakukan oleh Presiden Habibie. Pada pertemuan kali ini, Pancasila dibahas secara rinci mengenai makna yang dapat diimplementasikan dan dapat berfungsi serta berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang semakin lama mengalami dinamika dalam setiap aspek kehidupannya. Berikut arti dari burung Garuda Pancasila. Yang pertama, Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia. Burung Garuda ini digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Lalu yang kedua, warna kemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Lalu yang ketiga, Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Lalu yang keempat, jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di antaranya yang pertama, 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Yang kedua,
8 helai bulu pada ekor. Yang ketiga, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Lalu yang keempat, 45 helai bulu di leher. Yang kelima, perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan pertahanan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang keenam, di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa membentang dari timur sampai barat. Yang ketujuh, warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia, merah putih. Sedangkan pada bagian tengah perisai berwarna dasar hitam. Yang kedelapan, pada perisai terdapat 5 buah yang menjadikan dasar negara Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dari padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Rancangan awal burung Garuda dibuat oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat 12 Juli 1913 dan meninggal di Jakarta 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Lalu, pada sidang BPOPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945, ide tentang filosofis Grundslag belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik belum diuraikan secara rinci untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran FP4.
Lalu pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie atau pada Presiden ketiga Republik Indonesia dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan, ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan politik. Lalu yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu yang kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam sistem filsafat. Yang pertama, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Lalu yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 modualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan, Notonagoro. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air metal. Pada sila keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara, Notonagoro dalam Kailan 2013. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengungkapkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai bangsa Indonesia sendiri menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem
filsafat dapat menjadi dasar kebijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.